Mbak, didukung sama perkuliahan ya, karena di kuliahan berhubungan sama hal yang berhubungan dengan kewirausahaan. Dan kebetulan pada saat 2014 itu program pertama kewirausahaan ITB waktu itu ya. Jadi memang sampai lulus itu langsung terjun untuk bantu di marketing dan juga bantu juga ketika 2014 di awal juga ya. Itu sempat bantu juga di pemilihan Bupati Badung Bali waktu itu. Jadi selain jualin produk UMKM juga, kemudian masuk juga ke dalam ranah politik ya. Pada saat itu kita masih menggunakan Facebook marketing dulu, kemudian Instagram marketing, digabung dengan community ya. Komunitinya dulu pakai BlackBerry ya, dulu BB marketing dulu. Jadi ketika di 2014 itu udah kenal dengan dunia digital dan bikin grup-grup ya di BB, kemudian kita blasting sampai sekarang gitu ya, udah hampir di 2019 juga itu bantu juga di Pilpres pernah bantu juga, kemudian di pemilihan gubernur ya waktu di rekreasi ini pimpinan Gus Ipang ya, Mas Ipang Wahid. Kemudian juga di 2024 itu lebih banyak ikut Pak Dedi ya di Katapedia. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau untuk di digital lumayan panjang perjalanannya dan insya Allah pada hari ini akan banyak sharing untuk kaitannya dengan digital content. Boleh izin untuk langsung present atau ada lagi, Pak? Silakan dilanjut saja Bang Alvin. Gitu ya. Oke. Saya izin untuk buka screen share ya. Oke, kelihatan? Sudah terlihat Bang Oke, Alvin. makasih Bang Ferdi. Ya, pada hari ini lanjutan dari materi sebelumnya ya, yang disampaikan di minggu lalu sama Pak Dedi ya. Tapi kita fokus untuk ngomongin tentang content planning. Nah, kebetulan juga di content planning ini banyak urusannya sama analitik dan juga pembentukan persepsi juga. Ya memang biasanya di awal-awal itu kita perlu beberapa metode ya untuk ngambil dari DNA klien kita ataupun kita sendiri ya untuk menentukan bagaimana nanti planning itu akan berjalan gitu. Nah ini tadi ya sudah perkenalan. Nah selanjutnya, nah ini yang paling penting ya durasi, waktu ya. Waktu untuk memulai awareness di sosial media itu memang tidak tidak bisa cepat ya dan memang butuh tahapan. Nah, kalau misalnya di Katapedia sendiri kita sudah punya standar ya untuk membangun awareness di sosial media sehingga nanti bisa dikenal ya. Dan biasanya ada 3 fase yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita sudah diamanahkan untuk megang klien ataupun kita sudah diamanahkan untuk masuk ke dalam personal branding di sosial media. Nah, biasanya di fase pertama itu kita masuk ke bagian popularity. Bagaimana si orang ini ya atau akun kita yang kita pegang ini itu harus menyebarkan informasi kandidat itu ke sebanyak-banyaknya calon pemilih ya. Di level ini exposure ya, kemudian awareness-nya memang benar-benar kita tuntut keluar gitu. Ya, kita akan lakukan ya nge-reach banyak-banyaknya menjangkau ke banyak orang. Ya, itu jadi KPI yang paling utama. Jadi pada di level ini kita belum sampai ke level sampai di lokasi target ataupun lokasi dapil. Di level sini kita memang mau menyebarkan sebanyak-banyaknya itu jangkauan. Ya. Jadi full di sini adalah kita melihat dari sisi jangkauan hingga banyak. Biasanya kalau di awal-awal kita targetkan di angka 1 sampai 3 juta. Itu untuk nge-reach-nya. Itu di bulan-bulan pertama. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah fase di likability biar lebih mudah. Nah, biasanya
berjalannya ya, itu persiapannya 1 sampai 2 tahun itu udah harus di set ya sebelum sampai di pemilihan. Jadi kita sudah berjalan untuk ngesetnya gitu ya 1 sampai 2 tahun itu melalui testing, melalui eksperimentasi, dan goalnya adalah bagaimana biar kandidat itu bisa benar-benar dikenal ya. Yang orang itu ketika sudah sampai di level dikenal di sosmed biasanya akan mudah untuk dikenali di offline-nya ya, lebih mudah dikenalkannya gitu. Bahkan sampai di klien kita itu ketika sudah terkenal di online ya, dia kaget sendiri ketika memang itu banyak orang yang negur dia gitu. Pada saat dia sarapan, itu banyak orang yang menegur karena memang dari sisi popularity itu kita set sampai sebanyak-banyaknya sehingga kandidat bahkan tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya jangkauannya sudah cukup tinggi gitu dan dikenal ketika dia turun ke bawah. Nah, di level ini reach adalah salah satu KPI bagi tim ya untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya. Nah, terus sampai di level kesukaan ya atau likability, di sini kita udah mulai nih membangun ketertarikan ke pemilih ya. Kontennya bisa berupa bagaimana kita memiliki personal branding yang lebih kokoh gitu ya. Secara personal itu sudah memiliki ketertarikan yang akan dimunculkan kepada orang-orang yang sudah dikenal, gitu. Yang sudah tahapannya itu sudah melalui tahap populer. Jadi orang mungkin sudah melihat konten kita bisa 5 sampai 6 kali karena sudah melihat dari sisi popularity sudah cukup dikenal. Nah, di sini kita menciptakan harapan ya dan interaksi di sosial media baik itu di DM, kemudian di komen, kemudian nanti nge-stitch atau dia nanti membalas komen-komen melalui statement-statement yang kita buat ya, sampai nanti ketika sudah dikenal orang ketika melihat kita itu jadi referensi buat mereka gitu ya. Kayak misalnya ada satu klien kita dia seorang profesor bedah saraf ya. Nah, kita di awal-awal itu kasih ke mereka, ke audiens itu memang si prof ini adalah orang yang benar-benar paham tentang kesehatan. Jadi ketika ada masalah kesehatan, itu ada orang di sosial media itu yang selalu tanya ke prof. Gitu, baik itu di DM ataupun di kolom komen. Nah, ini sampai jadi preference di ujungnya. Jadi tahapannya seperti itu. Ya. Ekspektasi, engagement, sama preference. Nah, ini level ketiganya nih di preference di fase kedua. Ini harus kita capai. Nah, biasanya KPI-nya yang kita lakukan adalah engagement. Jadi engagement itu harus diukur ya. Biasanya 2 minggu sekali kita melakukan pengukuran. Setiap hari itu pasti akan ada report-report yang bagus konten yang mana ya. Nanti sampai kita di level referensinya itu kelihatan. Dan biasanya 6 bulan satu tahun nih jangkanya gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi ya di politik ya, terutama di sosial media. Kadang klien itu atau kandidat itu baru datang ke kita 6 bulan udah mau pencoblosan, bahkan 1 bulan sebelum mau pencoblosan itu ada gitu. Nah, sampai di level ini udah luar biasa gitu ya. Kesulitannya kita harus melampaui 3 fase secara cepat. Wah, itu agak sulit sebenarnya. Dan kita udah ada kemarin di 2024 itu ada yang cuman megang 1 bulan, itu benar-benar sangat sulit ya. Dan ada yang kita tidak ambil juga karena udah terlalu mepet ya. 3 bulan juga udah terlalu mepet ya. Makanya untuk electability biasanya persiapannya 6 bulan. Gitu. Nah, di level ini kita harus memastikan pengamanan suara ya, baik itu nanti di lapangan dan dia harus sinkron dengan yang ada di sosial media. Gitu. Dan di sini kita sudah mulai punya user generate content ya dari para relawan ya, akun bayangan, kemudian akun-akun besar, list-listnya itu sudah mulai ada di fase electability ini ya, dipersiapkan di 6 bulan. Nah, itu udah mulai ada. KPI-nya jelas harus sesuai dengan apa yang ada, baik itu sentimen itu harus jelas sentimennya positif negatif, kemudian kita compare dengan lawan gitu kompetitor sampai nanti di fase KPI utamanya itu di elektabilitasnya. Nah, ini yang biasanya kita lakukan. Nah, fase ini yang
kita selalu kasih tahu dan sebutkan bahwa ini harus dibutuhkan di para kandidat. Nah, di awal-awal nih, kalau tadi kan fasenya ya, dari ada 3 fase utama yang harus dilalui. Nah, biasanya ketika di awal-awal, eh, kandidat itu tidak paham tentang DNA-nya gitu ya. Dia ngerasa dia pengennya menjadi sesuatu yang mau mendekati sama figur yang sudah ada gitu, benchmarking. Tapi sebenarnya DNA-nya nggak cocok. Nah, itu sering banget terjadi gitu ya. Dia benchmarking aja, tapi ternyata secara DNA nggak cocok. Nah, makanya yang biasa kita lakukan adalah wawancara ya, sesi di wawancara di awal-awal. Nah, untuk mengenali DNA sebenarnya simpel ya. Eh, yang paling penting adalah sebagai seorang kandidat gitu atau sebagai seorang yang memang mau dikenal, kita harus cari tahu dulu apa yang kita suka gitu. Kalau misalnya kita ibaratkan main ya, seperti anak-anak gitu ya. Jadi eh, hal apa tuh yang bikin kita pokoknya pun nggak dibayar gitu ya, pokoknya untuk segala effortnya ya melakukan sesuatu itu kita suka aja, kayak main gitu, kayak anak kecil main ya, dia lari-larian, dia melakukan apapun, dia nggak dibayar, dia tetap suka. Nah, itu bisa jadi adalah salah satu DNA kita. Apakah kita misalnya seorang yang hobi melakukan riset misalnya, apakah kita orang yang hobi melakukan ngomongin tentang negara gitu ya, DNA-nya kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi cari tahu apa yang kita suka, itu salah satu cara mencari DNA kita. Nah, ketika sudah dapat nih, oh misalnya kita suka terhadap ngomongin tentang sesuatu yang viral-viral misalnya kayak gitu ya. Selanjutnya adalah apakah keviralan kita itu direspek sama orang lain gitu ya. Apakah hobi kita, kesukaan kita, ya misalnya kita suka ngajar, itu direspek sama orang lain ya, atau sama lembaga. Apakah kita misalnya baik sebagai seorang pengajar itu punya penghargaan gitu, artinya punya penghargaan atau enggak nih selama kita berkarir di situ ya. Itu salah satu kita mengenali DNA-nya. Kalau memang ternyata banyak orang yang merespek ya, entah itu di komen ataupun bentuk penghargaan, berarti memang itu salah satu DNA kita ya. Dan yang pasti DNA itu harus mengandung positive value gitu ya. Kadang ada yang DNA-nya mungkin dia menyangka DNA-nya A, ternyata nggak punya positive value atau nggak banyak dirasakan sama orang lain gitu. Nah, itu yang biasanya kita tracking dulu, di mana nih yang rasanya nih DNA-nya di sini gitu ya, DNA. Jadi 3 hal ini yang coba dicari tahu dulu, digali, sehingga kita bisa tahu DNA kita tuh ada di sebelah mana. Nah, kemudian kalau sudah dapat value-nya ya, itu kalaupun susah, kita branding, kita coba breakdown lagi gitu ya, masing-masing value-nya. Berkaitan sama knowledge, kira-kira knowledge apa sih yang sangat bisa kita kuasai gitu ya, pengetahuan apa yang tentang kita kuasai. Kalau misal tentang dunia politik, ya berarti kita bisa ngomongin tentang secara keseluruhan tentang politik gitu, tentang negara, tentang apapun isu-isu yang beredar gitu ya. Kita bisa ngomongin di situ. Atau pemahaman ya, tentang pemahaman sendiri, kalau misalnya kita seorang ahli di bidang hukum berarti ngomongin tentang masalah hukum ya. Kalau terus kemudian sebagai seorang pengacara, misalnya seorang kita sudah punya profesi sebagai pengacara, kemudian kita harus menunjukkan skill kita di orang yang mengerti hukum ya, entah itu nanti menangani perkara, kita harus bikin konten tentang menangani perkara ya, ataupun value yang kita miliki ya sebagai seorang pengacara, misalnya kita memiliki value keadilan yang cukup tinggi atau menjunjung tentang keadilan tentang hal-hal yang berhubungan sama hukum. Nah, itu yang harus kita omongin terus-menerus. Dan ini harus natural ya, tidak bisa langsung dibuat-buat gitu. Karena kalau bisa dibuat-buat, ketika nanti ada hal yang tidak sesuai, ya itu nanti pasti akan sulit untuk mengkonternya. Jadi memang harus natural, harus sesuai sama set kita gitu, sama DNA kita. Atau kita juga bisa menceritakan tentang perjalanan hidup ya, perjalanan hidup kita selama kita berkarir, selama kita memiliki passion di bidang tertentu ya. Dan yang pasti harus sesuai sama personality. Jadi kuncinya ketika sudah dapat itu semua apa yang kita miliki, kita harus konsisten terus konten ya, day to day, tidak boleh lewat satu hari satu minimal ya. Kalau sekarang mungkin ada yang bilang kalau main sosial media itu satu hari tiga gitu ya. Ada juga bisa kayak gitu. Nah, tapi balik lagi kekuatan kita dalam mengolah konten ya,
semakin konten itu berkualitas akan semakin bagus gitu persebaran. Jadi jangan terlalu terpaku sama kuantiti juga, yang penting kita bisa konsisten. Karena kuncinya dari sosial media itu adalah konsistensi. Nah, kalau sudah konsisten, publik akan melihat apa yang kita lakukan, sehingga nanti akan muncul kepercayaan publik. Nah, ini adalah salah satu klien yang kita pegang waktu itu ya. Ini Bang Dharma Putra Putih ya. Ketika di awal-awal kita pegang itu, saya coba analisis di sosial media yang dia miliki ya. Waktu itu simpelnya tanpa menggunakan tools ya saya lakukan untuk analisisnya. Kita coba melihat postingan apa aja sih yang selama sebelum kita pegang itu yang dilakukan sama si Bang Putra. Aku nyebutnya Bang Putra, Bang Putra ini. Nah, kemudian kalau kita coba bikin card gitu ya, kira-kira yang paling banyak itu apa? Nah, pertama tentang knowledge-nya nih. Tentang knowledge-nya ini banyak nih Bang Putra sebenarnya dia. Tentang pengetahuan tentang tanaman ya. Tapi memang secara konten lebih banyak di foto aja nih ketika di awal-awal ya. Terus juga tidak menjelaskan tentang knowledge-nya secara menarik gitu di awal-awal. Nah, kemudian apalagi relationship-nya cukup kuat ya karena dia betul juga seorang entrepreneur ya. Seorang entrepreneur, jadi kalau misalnya ada yang berkunjung ke usaha dia gitu ya, dia foto-foto bareng. Tapi memang tidak diceritakan tentang relationship-nya. Kemudian interest kepada politiknya cukup tinggi ya, bahkan dia sudah masuk waktu itu di kader Golkar ya. Udah mulai nunjukin ya tentang siapa dia sebenarnya di sini. Jadi secara uh, interest dia tidak ada barrier pada audiens, jadi udah bisa diperlihatkan tentang dirinya sebagai kader. Nah, kemudian relationship lagi, selanjutnya dia pakai konten momentum. Nah, setelah itu kita kupas DNA-nya sampai akhirnya ini hasilnya. Setelah 1 bulan kita memetakan DNA-nya ya tentang Abang Putra. Nah, ini alhamdulillah ada satu konten yang nilainya itu hampir 4 juta ya, 4 juta views. Itu di 1 bulan pertama. Jadi setelah ditetapkan DNA melalui sosial media. Jadi sekarang ini sudah zamannya terbuka ya. Mungkin setiap orang pasti sudah update update sosial media gitu ya. Nah, mungkin yang belum dilakukan adalah memetakan DNA-nya aja yang. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ketika kita coba nih di minggu di awal, kita gabungin DNA-nya Bang Putra dengan konten momentum pada saat itu ya. Ini konten yang trending pada saat itu ya kita masukin. Nah, pergerakannya ini 46.000 lebih tinggi ya dari postingan yang lain gitu ya. Karena orang itu nonton bisa sampai di detik yang cukup tinggi ya, 27 detik. Itu orang sudah nonton langsung gitu. Jadi kalau misalnya kita nonton bertahan sampai di 20 detik, itu sama si algoritma langsung di-push. Cukup tinggi di-pushnya. Nah, kebetulan memang Bang Putra di 2 minggu kita pegang itu langsung dapat momentumnya, langsung dapat gitu. Nah, kemudian di minggu keempat ya di 1 bulan ternyata naik nih, mengalami sebuah kenaikan. Retensinya juga cukup tinggi ya, orang mau nonton lagi gitu ya, itu makin banyak. Jadi nggak nonton, nggak cuma nonton skip aja gitu ya, tapi dia nonton berkali-kali ya. Akhirnya sama si ini waktu itu di Facebook ya, Facebook sama Instagram itu terus di-push gitu ya, sampai lebih dari 6 juta kalau di total dari Instagram, TikTok, Facebook itu ya. Kalau YouTube nggak terlalu viral, tapi di 4 platform itu cukup tinggi. Nah, ini yang akhirnya kita tahu, oh ternyata Bang Putra ini tipikalnya adalah pengusaha yang nggak perlu banyak ngomong, karena secara DNA juga Bang Putra itu dia memang tidak tidak apa ya, tidak, karena di awal-awal ya tidak biasa ngomong di depan publik, di depan kamera khususnya ya. Karena kalau bisa depan publik mungkin ada objeknya, tapi kalau kamera kadang-kadang ya itu tidak mudah karena nggak ada objek yang dilawan kan, nggak ada objek lawan komunikasinya. Nah, kebetulan Bang Putra masih kaku pada saat itu, ya.
masih kaku di depan kamera. Akhirnya kita ngasih konten itu yang hubungannya dengan aktivitas Bang Putra selama 1 hari. Jadi kita nge-shoot dari pagi sampai dengan malam, gitu ya, kita ambil data-datanya kemudian kita jahit, ya. Dan itu Bang Putra luar biasa kalau dia berkunjung ke titik-titik, ya. Sehari itu bisa 4 sampai 8 titik ya dia kunjungin, dan itu sebagai seorang entrepreneur, ya, orang tuh sangat suka ngeliat konten dia gitu ya. Meskipun cepat tapi dijahit selama 1 menit, ya, dan itu cukup, orang tuh banyak yang mengenal langsung, terutama yang di daerah Medan. Nah, ini kelihatan di analitiknya karena Bang Putra sudah punya rencana untuk maju di Dapil Sumatera Utara, ya, Sumatera Utara 3. Jadi konten ini sangat relevan buat orang-orang Sumatera gitu ya. Jadi secara data ini di awal-awal, ya, itu sudah kelihatan bahwa orang Medan tuh banyak yang suka juga, banyak yang terpapar sama konten ini. Dan ini organik tanpa iklan ya waktu itu. Jadi udah mulai tinggi. Nah, kemudian yang bikin kita bisa dilihat konten-konten yang orang pengen, ya, jangan sampai kita itu persis banget sama orang lain, ya, atau secara branding itu tidak ada bedanya sama yang lain atau sama benchmarking kita, ya. Nah, kayak misalnya di sini ada sebuah foto, ya, yang lain Liverpool, tapi kamera itu melihat ternyata ada satu fansnya Manchester United. Jadi kalau misalnya kita unik, ya, ada sebuah keunikan terutama dari sisi visual, ya, ini akan menguntungkan buat kita gitu ya. Dan ini harus ditunjukkan nih, kita sebagai diri yang subjektif ya. Jadi jujur, nggak boleh kita uh, dibuat-buat gitu ya. Kita harus menunjukkan diri kita sebagai jujur, tapi tetap harus ada perbedaan. Karena setiap orang pasti punya DNA masing-masing dan pasti memiliki perbedaan. Jadi untuk lebih mudahnya, kalau bisa konten itu jangan mirip sekali ya. Kalau ngikutin tren oke, tapi kalau mirip ya sama figur yang udah ada, ya kalau bisa memang harus dipisah. Meskipun sedikit ya. Meskipun sedikit tetap harus beda. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbeda dari yang lain, itu akan mudah dikenali. Ya, tadi bilang di antara fans Liverpool ada fans Manchester United, pasti itu yang paling disorot. Gitu ya. Misalnya dalam sebuah ruangan lagi isi seminar, yang lain pada rambut hitam, satu orang rambutnya pink, pasti akan jadi sorotan yang rambut pink itu, karena dia beda dari yang lain. Jadi memang kita harus memiliki perbedaan dari sisi konten ataupun dari sisi tampilan. Nah, di audiens ya, itu yang paling dilihat itu adalah hal-hal yang bersifat nonverbal. Ya. Hal-hal yang bersifatnya itu visual. Ya. Dan ketika kita bicara sosial media ya, karena kan ketika kita berbicara dan pesan itu sampai, pesan itu tidak mudah diterjemahkan oleh orang ya. Dan kalau misalnya kita menganggap ya pesan itu adalah barang goib kan, barang yang nggak mudah kita langsung ambil. Kalau misalnya kita ngelempar parfum gitu ya ke orang ya, pasti akan dapatnya orang itu adalah parfum. Tapi kalau kita melempar pesan ke orang, itu belum tentu pesannya itu ditangkapnya itu sama gitu ya. Nah, itu sangat bergantung sama yang namanya visual ya, sama yang namanya, dan itu 65% adalah masalah visual biasanya. Baik itu dari ekspresinya, dari voice-nya, dari gerakannya, dari barang-barang yang dia pakai gitu ya, dari mata, dari gestur, dari postur tubuh gitu ya. Nah, itu yang paling sering orang lihat ya. Masalah verbal itu 35% ya. Jadi isi dari kata-kata itu ya mungkin nggak terlalu banyak diserap sama orang. Tapi kalau misalnya non verbal itu paling sering dilihat. Ya, jadi konten juga seperti itu. Ya, kita harus memperhatikan ekspresi, tone suara, gerakan dan apa yang aksesoris yang kita pakai, gerakan mata itu memang harus benar-benar hati-hati gitu ya. Karena yang akan ditangkap netizen ya kalau misal di bagian emosionalnya itu yang berhubungan sama suku budaya biasanya itu lebih dekat ya,
terus kemudian hal-hal yang bersifat agama atau hal bersifat tentang ketuhanan, tentang keseharian yang berhubungan sama agama itu biasanya cukup banyak ditangkap sama orang. Ras, ideologi, nah itu biasanya berhubungan sama emosional. Kalau konten Kang Deddy Mulyadi itu rata-rata emosional semua kontennya ya. Yang diambil adalah mimik muka dari lawan bicaranya, mimik muka dari Kang Deddy, masalah yang dihadapi. Nah, itu biasanya dia ngambil itu ya. Nah, kalau rasional tentang program-program itu bisa masuk ya, prestasi, pengalaman, pendidikan. Cuman kalau misalnya di sosial media, yang paling cepat itu adalah yang berhubungan sama emosional. Jadi konten-konten yang sifatnya nangis, sifatnya curhat, ya, sifatnya eh, turun ke lapangan ngobrol, ya, yang berhubungan sama agama, ya, sama hal-hal yang berhubungan sama kebaikan. Nah, itu masuknya ke emosional. Nah, itu yang paling cepat ditangkap sama netizen. Nah, kemudian kalau misalnya kita masuk ke sosial media, harus hati-hati juga ya, harus stay humble gitu. Kalau misalnya kita lagi nggak mood ya, jangan sampai kita ngonten, karena akan beda hasilnya ya. Kayak gini kan, Mbak Puan waktu itu dia kebetulan lagi di acara, ada yang ngambil ya, karena kamera itu kan ada di mana-mana ya, kita nggak tahu kamera itu bisa dari kamera kamera tim kita ataupun kamera orang luar ya. Kita memang harus hati-hati terhadap kehambelan kita ya, jangan sampai lagi nggak mood kita konten, ya itu yang harus dilakukan. Nah biasanya kalau misalnya untuk melakukan konten itu yang paling enak adalah setelah di pagi hari ya, energi itu masih cukup bagus ya untuk di pagi hari. Kalau udah sore itu rata-rata akan susah ya untuk ngambil angle-nya bagus, secara mimika juga bagus. Biasanya yang dilakukan adalah pagi, itu yang paling mudah untuk ngambil konten. Sama tim ya, tim yang di lapangan pun hati-hati juga ya. Kadang-kadang ada kamera-kamera jahil ya, dan itu tahu-tahu timnya ngepost misalnya gitu. Ini kejadian juga ya. Ini ada beras, dia sebenarnya mau ngasih bantuan, tapi ternyata ada timnya yang nginjek beras. Padahal ini sepele ya, tapi di luaran sana hal yang seperti ini cukup mengundang sentimen negatif. Jadi hati-hati sekali terhadap hal-hal yang sifatnya itu memang prinsipal. Jadi harus tetap humble. Nah, ujungnya dari personal branding atau dari konten yang kita lemparkan, orang akan mengingat tentang apa yang akan ditampilkan ya. Kalau misalnya dari tampilan, dia akan melihat dari sisi kacamatanya, dari sisi topi yang dia pakai, aksesoris yang dia pakai, mimik mukanya, gempal, apapun gitu ya, rambutnya, itu yang paling mudah diingat ya. Nah, kira-kira dari hal yang unik apa nih yang paling kita bisa ambil ya tampilannya, apakah dari sisi kacamata kita ataupun dari sisi topi yang kita pakai, yang kita kenakan, ataupun dari aksesoris yang melekat pada diri kita, atau dari kata-katanya ya, apakah dari intonasi ataupun dari gaya bicara atau dari seruan. Kalau tampilan kita bisa contoh Kang Deddy Mulyadi ya, tampilannya pakai topi Sunda gitu ya, ikat kepala Sunda, itu udah ciri khasnya dia ya. Itu yang mudah diingat ketika pun Kang Deddy madep belakang bikin logo, pasti ikat kepala itu kan selalu muncul ya. Itu yang paling mudah diingat. Nah kita apa nih, tampilan apa yang pengen diperlihatkan banget sama audiens di luar. Kemudian kata-katanya kayak Rocky Gerung contohnya ya, kalau orang nyebut dungu udah pasti ngelihatnya adalah ke Rocky Gerung ya. Kalau dulu Gus Dur pasti ada yang bilang gitu aja kok repot gitu ya. Nah, itu kata-kata yang paling sering diucapkan ketika dia muncul gitu di publik. Dan itu dibanding kata-kata yang lain ya, kata-kata bijak yang lain, yang itu yang paling sering ditangkap sama orang lain. Nah, kira-kira apa kata-kata yang kuat nih, yang biasa kita ucapkan dan itu paling enak didengar. Nah, itu kita tentukan. Atau personal branding yang sifatnya profesi kita atau kompetensi kita, kayak misalnya Najwa Shihab ya, itu udah pasti dia sebagai seorang jurnalis, orang ketika mendengar tentang jurnalis atau jurnalis wanita di Indonesia pasti langsung keingetnya adalah Najwa Shihab gitu, karena dia sangat terkenal sama profesinya. Ataupun pengacara misalnya, pengacara yang nyentrik, pasti orang pasti akan ingat sama
Hotman Paris. Gitu. Jadi memang ya, bisa dicantumkan juga di situ ya kompetensinya, ataupun dari sisi reputasinya. Kalau misalnya dibilang tentang Habib Rizik, pasti langsung ke FPI, karena dia sangat terkenal dengan FPI, dengan organisasi itu. Ataupun misalnya partai kepartaian, kalau misalnya ngomong tentang Hidayat Nur Wahid, pasti langsung terasosiasi sama PKS-nya. Nah itu yang paling mudah diingat. Jadi harus kita strategikan juga. Kira-kira apa nih yang mau dilihat sama audiens, kemudian langsung diingat sama audiens kita gitu. Itu harus kita tentukan juga. Nah, kalau di kita ya, di Katapedia itu yang harus dibuat ada listnya dulu. Jadi biasanya untuk membuat list itu kalau misalnya kita nggak punya tim ataupun kita kita mau menentukan ya, biasanya kita melakukan sesi wawancara. Lebih mudah itu diwawancara aja sama orang. Ya. Kita bikin list aja nih kompetensi yang dimiliki apa, kemudian kita bikin pertanyaannya, kemudian visinya apa sebagai pemilik kompetensi, kemudian dari pemilik kompetensi itu yang uniknya apa, ya. Terus kemudian pertemanannya siapa aja kita bisa list, teman-teman kita yang bisa bisa ngebantu kita, namanya aktif di sosial media itu kita list, ya. Kemudian nama-nama yang cocok nih, yang itu bisa jadi nama akun kita, kayak Prof Rida waktu itu, ya. Dia awalnya itu sama tim awalnya sama tim lamanya gitu, Prof Rido Darmajaya, dia dia bikin akun namanya Bang Rido Darmajaya. Nah, kemudian datang ke kita, wah ini malah menurunkan dari sisi prestasi yang sudah dia ambil sebenarnya. Gitu. Tadinya mungkin timnya mau mau membuat Prof Rido itu lebih dekat dengan panggilan Bang Ridho Darmajaya. Tapi akhirnya ketika kita lihat, wah ini malah malah bias nih, karena Prof itu tentang kepakarannya itu udah sangat bagus gitu ya. Akhirnya kita bikin akunnya, kemudian brandingnya dengan nama Prof Ridho Darmajaya. Gitu. Nah, itu akhirnya kita bikin akun namanya Prof Ridho Darmajaya. Jadi kita bikin sampai di proses itu, sampai di level akun, ya itu harus sesuai. Nama YouTube, nama di IG, nama di TikTok itu harus sama. Kemudian tampilan fisiknya direncanakan, aura bicaranya harus kita sesuaikan, ya harus adem, harus agak intonasinya agak tinggi gitu ya, atau intonasinya agak tinggi kemudian turun gitu. Nah, itu kita bisa rencanakan. Kemudian pengalaman apa, atau sebagai expert kita punya jabatan apa, kita punya pengalaman apa, itu kita list. Jadi sebisa mungkin kita list semua. Ya, kita list dulu, baru nanti kita breakdown. Nah, nanti dari list yang sudah ada, kita bikin yang namanya umbrella message-nya. Ya. Umbrella message-nya. Jadi nanti dari sisi message, kira-kira apa nih yang paling kuat dalam diri kita nih? Dari list pertanyaan ini, kira-kira pesan apa nih yang paling kuat mau kita lakukan? Apakah kita mau terlihat muda? Berarti di sini value-nya adalah muda. Atau kita sebagai seorang wirausaha, ya, seorang muda, kemudian juga seorang wirausaha, berarti di sini nanti kita masukkan tentang value proposition tentang wirausahanya. Ya. Kita anak muda, kemudian kita juga berwirausaha, dan kita juga aktif di masyarakat, berarti nanti kita masukkan value proposition aktif di sini. Ya. Kemudian selain kita aktif, kita juga klien kita atau kita nih sebagai orang yang mau masuk personal branding, kita juga seorang yang Islami misalnya kayak gitu. Jadi ada 4 nih langsung umbrella message-nya ya. Seorang yang muda, aktif, kemudian Islami, kemudian juga aktif. Nanti reason to believe-nya kita bikin ya narasinya, apa sih yang bikin orang tuh percaya sama value proposition yang kita buat. Gitu ya. Kalau misalnya di sisi muda, berarti kita harus menampilkan kemudahan kita. Kita harus rajin olahraga, kita kita memang dekat sama hal-hal yang berhubungan sama kegiatan anak muda gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita aktif, berarti kita memang harus terjun di masyarakat. Kalau kita pengusaha, kita harus kasih unjuk ke konten-konten ke audiens kita tentang konten-konten tentang wirausaha, tentang cara mulai bisnis, misalnya kayak gitu. Itu yang kita buat. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu yang akan jadi pilar konten. Ya. Jadi ketika sudah dapat
ya dari wawancara itu kita tentukan ya. Kalau di sini Prof Rida Dharmajaya ya, kita mau buat dalam satu kalimat sebagai tokoh kesehatan Muslim yang peduli dengan kesehatan generasi muda. Jadi kata kuncinya adalah dia seorang tokoh Muslim. Muslimnya itu kita masukin ke bagian religius, ya, yang peduli, ya dia peduli di sini kita masukin dengan kesehatan generasi muda. Kebetulan dia memang mau dekat sama anak muda, berarti anak muda itu suka sama hal-hal yang dia sifatnya adalah eh, masuk ke bagian edukasinya atau kepintarannya. Jadi kebetulan dia mau ngambil di sisi profesinya ya sebagai seorang yang pintar, berarti dia masuk ke pintar message-nya. Nah, nanti kita turunin nih di sini ya. Dia harus mengedukasi ke masyarakat, perihal apapun tentang kesehatan. Di bagian peduli, Prof harus turun ke lapangan dan harus punya gerakan yang itu bisa menginspirasi oleh untuk semua orang. Untuk religius, Prof harus menjadi pimpinan masyarakat ya, jadi kepala keluarga yang soleh dan bisa jadi tauladan. Nah, ini yang kita masukin ke message-nya. Nah, nanti di situ kita breakdown biar lebih mudah untuk tim ya. Jadi tentang edukasi kesehatan itu masuk ke sosok pintar, tentang kegiatan praktek DRS itu masuk ke sosok pintar, tentang kegiatan olahraga dikaitkan ke sosok pintar. Nah, ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan sama Prof setiap hari ya. Itu yang kita harus ambil datanya, harus kita ambil dokumentasinya. Ya, itu yang harus kita olah. Gitu. Jadi ini pilar konten ini biar nggak geser ya. Jadi hubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar yang berhubungan sama klien itu masuk ke dalam message. Gitu. Nah, nanti kita bikin brand arsitekturnya. Nah, ini contoh di Belitung Timur ya. Kita megang di 2024 kemarin. Jadi langsung kita turunin lagi ke brand arsitekturnya secara target. Ini harus clear siapa yang mau kita target. Kita sudah bikin dari sisi umbrella message sama pilar kontennya. Jadi secara target pemilih digital ya, terutama anak muda yang usia 17 sampai 45 tahun karena memang di sana banyak anak mudanya di Belitung Timur ya. Kemudian diferensiasinya apa nih? Ya, diferensiasi bisa kita ambil dari sini ya. Nah, kebetulan Pak Ava ini ya dia orang yang memiliki kepedulian tinggi, jadi dia memang orangnya bersahaja ya. Kemudian dia suka bantu masyarakat di Belitung Timur ya, karena dia sebagai seorang pengusaha, terus juga punya nyawain toko-toko juga ya. Jadi peduli sama entrepreneur juga di sana. Kemudian emosinya apa nih? Brand emotionnya apa nih? Nah, jadi kita mau bikin Pak Ava ini kalau misalnya Pak Ava itu datang ataupun di konten-kontennya ya yang harus kita tunjukin adalah Pak Ava itu sosok yang inspiratif. Terus kalau dia datang itu dia itu nyaman gitu, orang itu akan nyaman. Senyum-senyumnya orang-orang tuh harus ditampilkan. Seperti. Kemudian Pak Ava ini orang yang gemar berbagi. Nah, kebetulan di Belitung Timur itu suka banget sama sosok yang sering berbagi. Kemudian identitinya harus sesuai sama karakter masyarakatnya. Nah, kebetulan kita mau ambil Pak Ava ini secara identity pakai batik yang kalau bisa keliling-keliling dia harus pakai batik dan kesederhanaannya harus tetap muncul karena itu masuk ke bagian dari inspiratif ya sama kenyamanannya biar dia dekat sama masyarakat dia harus pakai kaos oblong gitu. Jadi kita nggak khususin kaos tertentu kita bikin udah kaos oblong aja deh Pak Ava. Nah, personalitinya ketika Pak Ava datang dia Pak Ava tuh harus senyum, murah senyum ya harus ramah. Kemudian Pak Ava juga orang yang aktif meskipun usianya mungkin sudah tidak muda, tapi tetap dia tuh peduli ya dengan aktifan anak muda. Jadi harus keliling-keliling. Kebetulan pada saat itu juga udah mulai masuk fase kampanye juga. Jadi ramah, aktif, peduli. Nah, kemudian kita masukin ke brand identity-nya Pak Ava. Untuk yang acara non formal itu kita kita upayakan Pak Ava pakai baju oblong aja, kaos oblong sama celana levis gitu. Warnanya kita menyesuaikan mau ke warna partai boleh ataupun ke warna-warna yang sifatnya lebih lebih clear ya, bisa warna putih ya. Itu boleh gitu masuk. Kemudian untuk di acara-acara formal ya, acara-acara kegiatan lapangan yang formal itu bisa masuk ke baju koko ya perpaduan Melayu sama Arab. Itu yang kita request. Kenapa? Karena di sana banyak etnik Melayu
Dan Pak Ahok ini kebetulan dia non Muslim ya, pemilihnya itu rata-rata Muslim gitu. Tadi kita masukin instrumen Arab di situ ya, batik-batik nuansa-nuansa Arab gitu. Sama dia tidak menghilangkan unsur Cinanya karena Pak Ahok ini adalah seorang Tionghoa. Jadi kita ambil ini di setiap identity. Sama Prof Rida juga sama, kita ambil ya waktu itu kita coba benchmarking dulu yang ada ya dengan dokter yang ada. Waktu itu kita ambil adalah benchmark ke dokter Gamal waktu itu. Kemudian kita tentuin Prof kalau lagi vlog di indoor atau lagi ngisi di indoor, kalau bisa pakai baju dokter aja, pakai baju dokter ataupun pakai lengan biru ini, kalau lengan panjang biru tapi digulung. Nah, atau kalau outdoor pakai ini ya Prof, pakai rompi. Itu yang kita pesankan terus. Nah, selanjutnya kita wawancara ya, udah dapat brand identity, brand arsitekturnya kita buat, langsung kita wawancara. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi saat diwawancara langsung kita shoot, langsung jadi konten kita shoot, hasil wawancara 2 jam itu biasanya bisa jadi sampai untuk 2 minggu. Gitu. Jadi setiap hari, jadi kita nggak perlu konten keras-keras ya. Tim lapangan juga yang mungkin belum terbiasa sama untuk mendapatkan brandingnya, untuk menentukan brandingnya langsung gitu ya, kita kita biasanya dari wawancara dulu langsung kita post biasanya kayak gitu ya, selama 2 minggu dapet ya, nanti pasti akan ada konten yang winning biasanya kayak gitu. Jadi selama 2 minggu pasti akan ada konten yang itu benar-benar masuk ke DNA-nya. Kayak contoh di sini kayak Haji Agus Salim ya, dia di DPRD Bogor. Kayak Agus Salim itu uh, ini memang seorang yang pemimpin religius juga ya dari partai dari PKS. Kemudian dari olahan yang kita lakukan ternyata ada satu konten itu yang berhubungan sama kegiatan orang tua mempersiapkan anaknya gitu ya. Nah, jadi masalah pendidikan ya ternyata kuat banget kayak Haji Agus Salim di sini. Berarti nanti nextnya ya itu kita bikin Pak Kiai untuk selalu ngomongin tentang anak, tentang orang tua, tentang cara mendidik. Gitu. Ternyata dia kuat di situ dari semua konten yang meluncur ya. Kemudian untuk Pak Ava ya, ini yang paling kuat adalah ketika dia makan traktir-traktir gitu ya, traktir-traktir orang atau berbaginya. Jadi dari turunan konten dari message-nya yang paling kuat itu tentang berbaginya. Nah, ini yang nanti dikuatkan kembali di next kontennya dari hasil wawancara. Nah, kalau masuk ke digital content planning yang harus kita lakukan adalah kita masih di fase planningnya ya. Nanti akan ada materi selanjutnya tentang itu dari Mas Andi yang nggak salah di minggu depan tentang video production, sama nanti mungkin dia akan menerangkan tentang publishingnya. Nah, ini yang biasanya kita lakukan ya. Jadi secara flow kita masuk ke bagian planningnya. Nah, biasanya ada eh, 4 ya, ada 4 hal itu yang harus tercantum saat kita menentukan planning. Ya, bentuk kontennya seperti apa? Apakah dia short video, apakah dia single image bentuknya, apakah dia carousel? Carousel itu yang konten geser ya, konten yang bisa digeser. Atau dia carousel combination yang dia menggabungkan antara video sama gambar. Atau sebaliknya antara gambar sama video, itu carousel combination. Apakah dia bentuk stories ataupun long video. Nah, ini harus jelas biar gampang diturunkan secara eksekusi ya, karena ini bagian dari planning gitu ya. Nah, kemudian interaksinya seperti apa? Apakah bentuknya dialog ya, apakah kita sekedar ambil footage ya, atau interaksinya bentuk nge-stitch atau menimpali statement orang lain, apakah itu bentuk peragaan, apakah bentuknya vlog atau repost, apakah social eksperimen, giveaway, ucapan, informasi, apakah dia speech ataupun image, ataupun quote atau ucapan. Nah, itu yang kita breakdown lagi. Kemudian kegiatannya apa? Ya, ini yang kita masukkan, apakah dia collab, apakah dia bagian dari pertemanan dan hubungan keluarga, ataukah itu adalah internal program kita buat, ataukah kalau untuk petahana apakah ini termasuk dalam kegiatan government program ya, atau kepartaian, atau tentang respon insiden, atau dia menanggapi tentang insiden yang lagi viral misalnya, ataukah kegiatannya ya lagi nongkrong terus kita lagi ngejokes ya kayak gitu. Nah, itu yang harus diambil kegiatannya. Nah, ini kita masukkan juga ya dalam setiap satu konten plan. Kemudian message-nya apa nih? Message-nya dari konten pilarnya ya. Kebetulan di sini ada beberapa konten pilar ya yang kita ambil untuk message.
Nah, ini yang selalu harus ada di bagian konten brand. Nah, bentuknya, kalau bentuk tadi saya kasih tahu ya tentang bentuk, ada yang bentuknya short kayak gini, ya video pendek, biasanya 1 sampai 1,5 menit untuk video short, atau bentuknya single image kayak gini, ya cuma satu foto, atau dia bentuknya carousel dari kumpulan gambar, ataukah dia stories, atau dia long video, video panjang ya, karena di mana di TikTok itu bisa 10 menit video panjang, kalau di IG itu bisa lebih dari 10 menit juga ya, di IG juga bisa. Nah, bentuk ataukah carousel combination. Yang pertama, misalnya di sini ada judulnya, setelah digeser jadi video gitu ya. Videonya itu berupa video pendek atau video panjang, tapi yang penting di sini dikasih gambar untuk judul aja. Apakah bentuknya kayak gitu? Ini yang kita masukkan. Nah, kemudian interaksinya kayak gimana? Kalau giveaway, ya bentuknya jelas. Ini biasanya event momentual ya. Kita bisa bikin kayak misalnya nanti mau ada pertandingan sepak bola biasanya, itu biasanya ada tuh panggilan giveaway, tebak skor, kayak gitu. Kalau ucapan biasanya yang agak formal ya, misalnya hari ulang tahun kota, hari ulang tahun, hari nasional, ya hari libur nasional ataupun kegiatan-kegiatan nasional itu biasanya bentuk ucapan. Atau speech ya. Nah, biasanya pada saat wawancara itu kita ambil tuh. Nah, itu diambil potongan-potongan disebut content speech biasanya. Nah, terus apakah sifatnya peragaan? Nah, biasanya kalau konten peragaan itu yang dia memang lagi trending ya. Contohnya kayak gini, konten peragaan. Kawan-kawan, hati-hati kalau di jalan. Jangan sambil main handphone. Bahaya, bisa ngintai di mana-mana. Ya, simpel itu ya. Nah, itu biasanya konten-konten peragaan yang hubungannya dengan eh, konten yang lagi viral biasanya kayak gitu. Itu konten peragaan. Nah, itu bentuk interaksi. Ada lagi yang sosial eksperimen kayak di sini Pak Ferry dia nanya karena ada case supir angkot, supir-supir itu dikasih retribusi ya. Kemudian Pak Ferry coba turun ke lapangan, kemudian bikin konten. Nah, ini sosial eksperimen yang disebutnya. Atau ngejokes ya, simpel aja ngejoknya kita bisa ngambil dari yang viral-viral pun boleh ya. Ini untuk menguatkan dari sisi branding, namingnya. Kita waktu itu mau ngambil tentang brandingnya Haji Agus Salim, biar orang-orang mulai kenal. Biar kita bikin konten dari yang viral. Watashi wa Haji Tor, ya, Haji Tor. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Haji Itu jokes ya, meskipun kayak Agus Salim itu nggak suka ngejokes sih, cuma kita ambil aja potongan dari para followersnya ataupun dari timnya gitu, kita ambil tentang ya Agus Salim. Dan ini cukup kuat waktu itu ya. Banyak orang yang akhirnya kenal di daerah Bogor, terutama tentang Haji Agus Salim. Kemudian vlog ya, ini kita biasanya pakai kata-kata motivasi, itu kita bisa ambil. Nah, yang paling gampang sebenarnya kalau untuk awal-awal kita pakai content stitch. Jadi kita menanggapi apa yang lagi viral. Contoh seperti ini. Ini Irfan Aulia ya. Dia komenin tentang gaji anak sekolah yang baru lulus. Nanyain, kamu mau gaji berapa katanya gitu. Gue bingung juga. Kamu mau gaji berapa katanya gitu. Gue bingung juga gitu. Mau jawab lebih takut kelebihan, mau jawab kurang takut kurang juga gitu. Ya udah, gue jawab aja tuh. Samain aja kayak bapak kata gue. Ditampol gue. Sering tanya ya ketika wawancara kerja mau gaji berapa. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekaligus pertanyaan. Itu bisa stitch ya. Kemudian bentuknya bisa footage ya, dari hasil-hasil kegiatan lapangan atau repost. Nah, ini Pak Ahmad Syaroni sering banget pakai konten repost ya. Dia jarang bikin konten, dia hanya banyakkan merepost karena dia juga petahana, jadi secara personal ini sudah terbentuk. Nah, ini konten-konten repost semua isinya kebanyakan. Nah, ini sudah cukup kuat brandingnya karena
sesuai sama komisinya juga di komisi di hukum ya. Terus video teks kita bisa bikin juga pakai speech kita, pakai voice over kita bisa buat. Ya. 6 fakta menarik Kabupaten Kerinci. 1. Gunung Merapi tertinggi di Indonesia. 2. Nama etnis, wilayah, dan gunung, satu nama, Kerinci. 3. Salah satu suku Melayu tertua di dunia. 4. Kebun teh terluas se-Asia Tenggara. 5. Danau kaldera tertinggi se-Asia Tenggara. 6. 60% wilayahnya adalah wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat yang ditetapkan sebagai wilayah paru-paru dunia. Ya, simpel itu yang CFD. Nah, kalau biasanya di lapangan, yang sifatnya dialog, ya. Kalau buat pemimpin itu sifatnya dialog tuh cukup bagus ya. Dan ini motong-motongnya juga gampang ya ngambil, tapi yang penting speech-nya harus kelihatan aja tuh baca gitu. Harus dapat lah. Kita pakai mic wireless biasanya ketika di lapangan. Nah, kebetulan nggak langsung pakai wireless, tapi cukup tinggi engagement-nya. Langsung ke situ. Ini harus pakai itu saya buka pokok barang yang masih ada itu dibuka. Nanti saya kirim partner langsung buka. Itu kan itu yang boleh aku berikan. Besok aku balik pasti. Bang, ambil itu. Punya bisa tak? Ya. Siapa tahu ada. Ya. Yang penting sehat-sehat. Ya. Ini semua bongkar, kirim satu alat dulu. Buatkan itu gambar yang bagus. Ya, semua. Ini sederhana tapi engagement-nya tinggi dan ini diputar sampai 200.000 ya organik tanpa iklan. Atau bisa kalau untuk kegiatan ya bisa collab sama influencer atau dia kegiatan edukasi dapil atau yang berhubungan sama pertemanan sama keluarga atau sifatnya momentum. Nah yang pertemanan sama keluarga ini juga cukup kuat biasanya ya. Ini contoh Prof. Rida nih pertemanan sama keluarga dia. Ini di awal-awal sekali ya. Jadi anaknya itu nonton konser NCT Dream. Buat bahagia Ananda tersayang. Kita jagain aja dari belakang. Kita baru selesai nonton ngeliat konser NCT Dreams. Agak sulit membayangkan mengizinkan Ananda untuk pergi nonton konser di kota lain hanya dengan temannya, karena saya udah janji kepada yang menitipkannya, Sang Halik, kalau saya akan menjaganya. Jadi sulit untuk mengizinkannya kemari. Dan untuk kali ini, karena kondisi yang seperti ini, saya sendiri yang akan menemaninya. Selamat buat NCT Dreams yang telah menyelesaikan konsernya selama 3 hari berturut-turut. Sukses. Dan selamat juga buat NCTzens, khususnya buat NCTzens Indonesia. Energinya luar biasa. Semoga dapat menjalar jadi generasi Indonesia yang berintelektualitas tinggi. Konten-kontennya juga banyak dikasih pujian sama netizen. Nah, terus ada juga konten-konten sifatnya momentum. Nah, ini kadang-kadang dia naiknya tiba-tiba ya. Contoh nih Prof. Komjen Ugro Seno ya. Dia itu naiknya pas lagi ada kasus final. Padahal saya sudah berbicara sama tiga terduga nama ini waktu di penjara itu. Selama saya jadi Kapolda, Anda bertiga tidak akan saya eksekusi sebelum Anda diberikan oleh pemerintah. Udah, tadi Senin nggak ada masalah, Selasa nggak ada masalah, Rabu, jadi tinggal Kamis Jumat kan sih. Saya ditelepon sama Pak Kapolri, ditunda dulu eksekusi terpidana mati. Saya nggak nunda,
Kapolri nunda, ya kan? Setelah diperintah tunda, ya udah, ya udah. Nah, Jumat nggak jadi hukuman mati. Setelah itu, setelah 17 Agustus, perintahkan lagi eksekusi. Karena saya sudah siap menolak perintah itu, saya sampaikan secara baik-baik. Wah, saya dimarahi, saya copot kamu. Oh, siapa? Copot, saya kasih. Dan saya udah nggak berpikir lagi, mau naik bintang 2, mau jadi Kapolda, jadi Kapolri, nggak mikir. Udah, ya saya pensiun Brigjen kan masalah. Udah pindah ke Mabes. Itu tahun 2006. Ya kan? Tapi 2007, 2008, saya bisa naik bintang 2 kan di Propam. Kan itu kan dari mana saya berbeda pendapat sama pimpinan saya Kapolri, tapi saya 2008 saya pindah naik bintang 2 di Propam. Ya. 2009 saya Kapolda Sumut. 2010 saya pindah jadi kepala lembaga pendidikan. 2011-12 Tabarka. 2013 pertengahan saya jadi Wakapolri. Padahal saya nggak berbeda pendapat. Gitu loh. Jadi polisi harus punya pendirian terhadap komitmen terhadap tugasnya. Ini kadang-kadang konten-konten yang sifatnya pengalaman pribadi akan muncul ketika ada momentum. Nah, ini yang memang tetap harus kita buat. Atau program tentang partaian, tentang government, tentang tema program kita buat, kayak Prof. Ridho ini punya gerakan gadget sehat yang harus dimasukin, ataupun hal-hal yang menanggapi tentang yang viral-viral. Nah, dari elemen-elemennya kita masukkan dalam content plan. Nah, ini ya, hubungan sama message kita taruh di paling atas biasanya. Terus hubungan dengan judul kita masukin. Kemudian benchmarkingnya kita harus punya ya. Jadi contohnya biar di lapangan lebih mudah kayak gimana. Kemudian bentuknya apa nih? Bentuk kontennya vlog. Sama tanggal mau diluncurin kapan. Jadi nanti ketika dibuat content plan dia harus jelas nih brandingnya apa, judul kontennya kayak gimana, benchmarking kayak gimana, tipe kontennya apa, sama tanggal publishnya mau kapan, itu harus clear ya di planning sehingga nanti dieksekusi di bawah itu nggak bingung. Nah, ketika sudah dibuat ya, setelah konten sudah ada, langsung kita bikin content plan reviewnya. Nah, biasanya kalau klien yang memang nggak biasa ngomong, kita siapkan teleprompter. Jadi memang harus jelas ya, dan memang teleprompter buat panduan aja di awal-awal. Tapi nanti pasti akan muncul yang paling unik bagian mana itu yang akan di-push terus ya. Kemudian ini yang kita turunkan di tim lapangan ya. Baik itu yang nanti ngambil shoot ya, kemudian kita kasih tahu juga tujuan kontennya kayak gimana gitu, namanya ada benchmarking. Jadi langsung eksekusinya lebih mudah ketika sudah masuk di turunan konten dan review. Nah, ini salah satu contoh juga kalau misalnya engagement itu udah mulai muncul ya, sebagai KPI kita nanti akan muncul konten-konten yang sifatnya itu dari netizen sendiri. Itu kalau misalnya sudah mulai masuk ya, DNA-nya udah kuat, pasti referensinya muncul di orang, sehingga nanti konten-konten itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, jadi kita untuk konten sendiri, ya kadang-kadang ada yang eksekusi, ada yang nggak dieksekusi, itu sangat wajar ketika sudah mulai banyak interaksi. Nah, ini salah satu konten Prof. Ridho yang viral ya di awal-awal ya. Ini hampir di hari pertama itu hampir 1,1 juta ya. Nilainya ada di sini. Di slide ada. Kita lihat. Nah, nanti kita juga bisa kasih ke si yang posting ya. Kalau misalnya mau ngepost, pastikan sertakan pertanyaannya gitu. Biar nanti secara preview yang ngepost juga nggak bingung ya. Pertanyaan di sebelah mana, ngepostnya itu di akun apa, di sosial media yang mana, itu harus jelas. Jadi dikasih notes kayak gini. Nah, nanti setiap hasil itu akan kita evaluasi di tiap 2 minggu dan dikasih tahu nih, ini kenapa nggak diproduksi kayak gitu ya. Jadi nanti secara content plan tetap bisa ditanggungjawabkan. Ya, di sisi kita juga dapat insight, oh ternyata memang ada hal yang nggak bisa dieksekusi karena sesuatu misalnya. Jadi kadang-kadang antara planning sama yang ada di lapangan itu kadang-kadang nggak sesuai. Makanya evaluasi ini sangat penting. Nah, saya nggak pakai tools ya selama ini, tapi tetap olahannya itu harus benar-benar dimasukin secara real. Ya. Jadi ini masih pakai Excel, ya penggunaannya masih pakai Excel. Kemudian saya bikin di sini
nomornya, nomor konten berapa, tanggal berapa di postingnya, judul kontennya apa, bentuk kontennya kayak gimana, kan ada 4 ya. Kemudian interaksi kontennya seperti apa, kegiatannya kayak gimana, message-nya apa, kemudian periode ini ada periode report. Biasanya report itu 2 minggu sekali kan. Jadi ini saya masukin ke periode report. Masukin data-datanya ya, yang ada di sosmed IG, yang ada di TikTok itu berapa datanya, ya, karena ini adalah untuk ambil data secara insight. Nah, kemudian kita compare setiap waktu datanya. Ya, kita compare setiap waktu selama 24 hari terakhir, selama 60 hari terakhir, selama 90 hari terakhir, biar apa? Biar kita tahu nih perkembangan itu peaknya dari sebelah mana gitu ya. Ketika peak itu apa sih yang dilakukan, sehingga nanti ketika kita mau menyusun konten yang sama di bulan berikutnya, kita harus mencontoh nih yang lagi peaknya di mana. Gitu. Harinya, jam postingnya mungkin, atau tema kontennya, itu yang bisa nanti biar kita compare setiap waktu. Nah, sampai kita harus mengukur juga konversi seperti apa. Contoh ini ada satu konten yang ditonton sampai 1 juta. Ya. Ada berapa persen sih yang sampai dia berinteraksi. Ya. Dari 1 juta ternyata ada 2,16% itu yang dia komen, like, share, sama save. Nah, itu dikasih tahu. Jadi 2,16%, ada 25.000 nih yang dia berinteraksi. Nah, dari yang ditonton, dijangkau, itu berapa yang akhirnya memfollow. Nah, ternyata konversinya dari 1 juta ini yang follow 0,6 ya. Gitu. 0,6 jadi ada 7.000 nih orang yang follow. Nah, tinggal kalau misalnya kita punya data kayak gini, tinggal iklannya mau digedein berapa nih untuk mendapatkan followers yang nilainya sekitar 7.000-nya atau 0,6-nya. Ya, kalau misalnya kita target kita 10.000 followers, berarti tinggal digedein aja di sini pakai iklan ya untuk mendapatkan jumlah target followers. Termasuk tadi dari berapa sih dari yang interaksi sampai akhirnya follow itu berapa persen konversinya, ini 27,9%. Nah, ini juga kita ukur ya. Jadi konten yang sudah naik itu harus ada ukuran. Nah, kemudian kita pastikan juga kontennya itu dibagusnya yang mana ya, apakah dia yang bagus itu yang paling gede itu yang yang konten yang mana nih pas dia lagi pidato misalnya, itu yang ternyata memang cukup bagus kegiatannya, interaksinya gitu. Kemudian dari sisi message yang paling tinggi apa nih message-nya? Oh, yang peduli nih 77% nih di Instagram ya. Nanti di TikTok juga sama. Di TikTok tuh yang paling tinggi tuh interaksinya yang mana, message apa yang paling tinggi, itu satu-satu. Nah, setelah itu baru nanti kita kasih guide. Ya. Kita kasih guide. Kan si Prof ini punya, biasanya tuh ada 3 hal yang besar yang dilakukan setiap harinya ya. Nah, ini tentang agenda Prof, tentang gerakan silaturahmi sahabat atau GAS. Nah, kalau pas di acara GAS, Prof, karena di sini yang winning adalah content speech ya, karena yang udah winning itu content speech di sini, sehingga nanti yang kita ambil adalah ketika Prof ngomong di depan, lalu itu yang kita ambil. Jadi pada saat acara GAS, Prof harus bikin jokes yang bikin emak-emak ketawa, karena di acara GAS itu kebanyakan emak. Gitu. Terus di gerakan gadget sehat nih yang Prof bangun ya, Prof harus kasih motivasi untuk generasi muda karena memang audiensnya dan secara data konten ternyata yang berhubungan sama quote itu sangat digemari sama netizen yang terlebih ini yang antara anak muda. Berarti nanti kalau Prof lagi ngomong di acara gerakan gadget sehat, Prof harus ngomongin tentang quote gitu ya. Terus kalau misalnya Prof lagi praktek dokter atau Prof lagi kunjungin pasien, itu Prof harus kasih vlog. Jadi tentang belajar kesehatan ya. Jadi tentang bagaimana sih ketika penggunaan gadget itu nanti harus Prof bikin speech-nya, vlog-nya gitu. Terus bagaimana, apakah efeknya bagaimana ketika main handphone matanya deket gitu ya, atau di tempat gelap. Nah, itu harus Prof lakukan ketika nanti lagi sambil praktek. Nah, ntar kita bikin stoknya nih, stok jokesnya nih. Jadi kita kasih bocoran lah. Nah, bocorannya biasanya digunting ya, digunting. Jadi ketika nanti Prof ngomong di depan, si jokes itu tetap ada contekannya. Gitu. Jadi nggak improve ya, kita kasih stok-stoknya ya. Itu yang nanti lebih mudah nanti ke kliennya atau ke kandidatnya.
Nah, kemudian quotes-quotesnya kalau bisa original ataupun kita ngambil dari yang sudah ada, sehingga nanti ketika quotes itu kita gunakan untuk jadi banner, untuk jadi konten, itu lebih mudah. Kita bikin juga stok-stoknya. Nah, ini kita bikin, jadi ketika nanti prof di depan ngomong ini ya, untuk di quote ya, di akhir sesi gitu, atau di akhir pertemuan. Biar nanti orang yang standby untuk merekam itu ngambil gitu ketika di akhir sesi atau dari pertemuan. Nah, pada saat praktek, Prof harus kasih opening dulu ya. Kemudian kita arahin activity-nya nanti kayak gini, biar nanti untuk footage-nya, nanti closing-nya kasih ucapan alhamdulillah. Nah, itu yang harus difokusin untuk dapetin message Prof sebagai orang yang religius atau kandidat yang religius. Nah, nanti ketika sudah dapat datanya dari audiens yang ada, dari analisis yang ada, kita harus bisa memetakan, oh ternyata si Prof ini, ya, kalau misalnya di acara selalu ada nih emak-emak yang minta selfie. Kemudian dan relate juga nih dengan konten yang winning, ya, konten yang itu jumlahnya sampai 1 juta ke atas. Ternyata baru kita dapat nih, oh ternyata Prof itu winning marketnya adalah di emak-emak. Gitu. Nah, makanya dia kuat. Sehingga kalau bikin quote ya atau bikin sapaan itu udah mulai tuh masuknya ke emak-emak. Jadi ngomong ibu-ibu, jadi kalau misalnya pas waktu dia nge-vlog kasih kata-kata ibu-ibu atau lagi nge-speech ibu-ibu, yang didaluin ibu-ibu baru bapak-bapak gitu. Nah, itu yang akhirnya kita dapat, oh ternyata winning marketnya di sini. Nah, kalau udah winning marketnya di situ, kita besarin aja dulu di situ, fokus di situ, lama-lama nanti akan besar dengan sendirinya gitu. Audiens yang melihat akan besar dengan sendirinya. Nah, terus ya jangan lupa termasuk kita harus selalu eksperimentasi ya. Bahkan di sampul-sampul ya, sampulnya itu kita bikin per 3 bulan tuh kita beda-bedain ya. Untuk menguji efektivitasnya. Nah, ini juga sama, setiap bulan kita harus kasih arahan. Untuk bulan Mei ngomongin tentang kesehatan keluarga, bulan Juni tentang gerakan Prof, bulan Juli mulai ngomong tentang bonus demografi ya. Sebelum orang-orang pameran tentang bonus demografi, kita udah nge-set dulu tuh tentang bonus demografi. Jadi ngomongin tentang bonus demografi. Sampai kira sekarang populer sekali ya, bonus demografi. Kemudian bonus demografi untuk sudut pandang mama. Nah, yang difokusin adalah interaksinya ada tentang vlog, bikin vlog, bikin podcast, bikin quote, sama bikin jokes ya. Itu yang selalu dibuat. Akhirnya ini yang fokusnya. Nah, itu kurang lebih untuk content plan ya. Jadi secara materi kita buat dari mulai DNA sampai dengan ke content plan. Jadi toolsnya sederhana, tidak terlalu pakai tools. Yang pasti ini bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk membuat konten. Terima kasih. Seperti itu saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Febdi. Monggo. Oke, luar biasa Bang Alwin Agustian nih. Panggilannya apa nih? Bang Alwin Agustian atau AA? AA Alwin? D aja deh Alwin. Oh. Main umur nih, nggak sopan nih. Oke, luar biasa ya. Tadi materinya ini menurut saya sih daging banget ya, karena saya juga termasuk pemula lah ya kalau belajar konten ini. Tapi dari 1 jam ini yang saya amati, paparan dari Dek Alwin berarti ya. Ini sangat daging banget. Daging semua ini menurut saya. Jadi, tapi kan saya jadi belajar konten nih, jadi saya pengen konten juga nih. Tapi konten saya simple aja Pak, Dek Alwin ya. Mungkin lebih ke bicara pantun aja ya. Boleh Dek Alwin? Oke, jalan-jalan ke Kampung Rambutan. Kiri kanan banyak gedung perkantoran nih. Oke, setelah kita dengarkan pemaparan Bang Alwin Agustian, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan dan jempol tangan. Ayo Bapak Ibu silakan berikan reaksi. Kita hitung nih Pak. Jempol asli juga boleh ya begini ya? Bu banyak nih, luar biasa nih. Votingnya udah lebih dari, benar-benar kontennya daging semua. Setuju ternyata ya peserta webinar sore ini ya. Nah, tadi saya sebenarnya udah ada pertanyaan nih, Bang Alwin. Udah ada di forum chat dari Bang Riko gitu ya. Bang Riko sudah nanya, tapi ternyata sudah dijawab juga nih langsung. Memang kata media ini
memberikan solusi sebelum selesai presentasi. Luar biasa ya kan? Ini dari Bang Deddy Rahman ini. Boleh dimuncul Bang Deddy Rahman? Selama ini Bang Deddy Rahman sembunyi aja. Ternyata udah langsung jawab ya kan? Iya, Memberikan jawab. solusi sebelum selesai presentasi. Luar biasa nih. Oke, Bang Deddy Rahman, saya juga punya pantun nih, Bang Deddy Rahman nih, jadinya nih. Wah. Coba Bang ya. Dari Sumatera Utara, tepatnya kota Kisaran. Benar Bang ya? Yes. Iya. Merantau hingga seluruh Indonesia. Inilah Bang Deddy Rahman, sosok peduli, founder dan pendiri Katapedia. Maaf ya Bang, baru dibuat sekarang, jadi agak-agak slap. Agak-agak banyak ininya lah, slapsticknya. Ya, bagi Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan di awal webinar bahwa setelah sesi pemaparan selesai dilakukan oleh Bang Alwin Agustian, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab ya, karena tadi kan kalau menurut saya sih daging semua isinya ya. Namun mungkin dari Bapak Ibu ada yang lebih mengupas gitu ya, sampai dengan tulang-tulangnya ini ya. Jadi udah kelihatan ininya lah, core-nya. Mungkin saya buka dulu sesi pertanyaan atau jawaban untuk 3 pertanyaan. Silakan acungkan jempolnya Pak, Bapak Ibu yang ingin bertanya dan langsung membuka kamera dan juga suaranya, audionya. Saya jelaskan sedikit ya. Oh boleh, Bang Deddy. Oke, jadi di webinar pertama kita kan bicara tentang personality brand personality itu berdasarkan 12 archetype gitu kan ya. Jadi archetype itu sesuatu yang memang melekat hampir di semua orang. Sehingga kalau disesuaikan antara branding dan archetype-nya, maka akan terlihat mudah, terlihat tulus dan rasanya tidak dibuat-buat gitu. Nah, kalau kemudian tadi dilihat dari presentasi Mas Alwin, itu kan tidak disebutkan ya archetype-nya. Akan tetapi kita langsung membuatkan bukan nama archetype-nya, tapi yang menjadi ciri-cirinya. Tambahan lagi, di archetype itu kita sesungguhnya kalau lengkap itu jarang yang hanya ada satu. Model Deddy Mulyadi pun juga setengah 10 lewat. Di model Deddy Mulyadi pun itu tidak hanya model archetype caregiver, tapi dia ada juga the ruler-nya misal gitu kan ya. Sehingga dia tidak hanya peduli kepada orang-orang masyarakatnya, tapi juga dia cukup memaksa, punya kekuasaan, memaksakan diri agar keputusan-keputusan yang dibuat itu memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya. Jadi kalau teman-teman ngetes dari archetype-nya, itu biasanya muncul 2 atau 3, itu hal biasa. Memang ada yang dominan, selebihnya adalah archetype pendukung. Nah, archetype yang pendukung ini juga biasa ditampilkan oleh Mas Alwin di di content planning-nya. Tidak disebutkan namanya, tetapi adalah inti dari ciri-cirinya. Nah, itu yang kemudian misalkan kalau pintar itu kan the sage, tapi juga ada peduli, ada caregiver. Jadi ini kombinasi yang bagus. Dia cukup pintar, cukup bijak, punya wisdom, tapi juga punya kepedulian. Ini harus kombinasi yang bagus. Tidak cukup archetype itu satu aja. Tetapi ada yang harus ada yang sangat dominan. Archetype yang lain itu untuk mendukungnya. Nah, itulah setelah itu ditemukan, baru kemudian dibuat plan-nya bagaimana ini dipublish di sosial media. Sehingga orang paham bahwa sebenarnya kalau archetype itu dominannya ini. A gitu. Tapi dia juga punya archetype yang 2 dan 3. Nah, itu yang kemudian kalau teman-teman dicek di ChatGPT, kita masukkan akun kita, lalu kita minta dia analisa gitu kan ya, seperti apa archetype kita, maka ChatGPT biasanya akan ngasih tahu, ini pendukungnya, 60% Anda archetype-nya sekian, tapi ada 30% sekian, ada 10% sekian. Dan archetype itu
itu berdasarkan postingan 30-50 postingan IG terakhir. Belum tentu juga itu mewakili diri Anda gitu kan ya. Belum tentu juga. Tetapi dia archetype itu membaca postingan dan menganalisanya lalu mencocokkan dengan archetype yang ada. Nah, kira-kira gitu biar dapat nyambung gitu kan ya, bagaimana setelah menentukan brand personality dari archetype, nanti dapat 2-3 archetype, lalu itu disiapkan content plan-nya seperti materi Mas Alwin hari ini. Itu dari saya. Monggo kalau ada ingin pertanyaan lebih detail terhadap materi hari ini ke Mas Alwin. Saya kembalikan ke Mas Ferdi. Thank you, Mas. Oke, terima kasih Bang Dedi. Luar biasa penjelasannya ya, tambahan lagi. Jadi ternyata sebelum bikin konten harus mengenali karakter dulu Pak ya, Bang ya. Personality. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Bang Alwin dan juga Bang Dedi tentang materi content planning pada hari ini. Ya, silakan Pak Ananda Puja dari Depok, dibuka mic-nya dan juga kameranya Pak. Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya. Mau bertanya sedikit ke Mas Alwin dan Pak Dedi. Jadi kalau saya langsung aja ya Pak, jika untuk seorang petahana misalnya ya, kemudian petahana tersebut sudah dikenal dengan jabatannya ya, kemudian konten yang dipublis juga sudah sesuai dengan personal branding dia di media sosial, misalnya dia sudah terkenal sebagai penjabat jabatan tertentu dan kegiatan-kegiatan jabatannya tersebut sudah selalu dipublis gitu ya. Nah, kira-kira untuk konten selain itu apa ya yang bisa digali ya untuk seseorang yang sudah memiliki jabatan, kemudian sudah terkenal sosoknya dengan jabatannya itu ya, artinya jabatan tersebut sudah melekat pada personal brandingnya dia gitu. Ya, saya coba berpikir kalau tadi saya analisa dari beberapa poin-poin yang disampaikan Mas Alwin, sepertinya sebagian besar sudah tercukupi, cuman kira-kira apa lagi ya yang perlu ditampilkan sebagai konten seorang pejabat publik ya. Mungkin itu pertanyaan saya sih itu Pak Ferdi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bang Alwin dan Pak Dedi. Oke. Saya izin duluan Pak Dedi. Ya, kalau dari petahana, sebenarnya kalau misalnya dari sisi personal branding, kemudian jabatan yang sudah dilihat kan, itu sudah nempel ya tentang personal brandingnya gitu. Nah, yang paling cepat sebenarnya kalau misalnya untuk di konten ya, biasanya konten-konten momentum ya, itu yang paling banyak mudah diterima sama orang. Terutama momentum yang ada di lokasi dapilnya ya. Kalau misalnya di Depok misalnya, berarti memang harus cari hal-hal yang lagi viral atau lagi tinggi di sana. Itu yang lebih mudah ya, lebih cocok untuk dilakukan karena memang itu pekerjaan sebagai seorang pemimpin di sana. Nah, biasanya kalau misalnya petahana ya, yang paling cepat dilihat tentang pekerjaannya ya eh, sebagai seorang penanggung jawab di sana adalah bagaimana pekerjaan itu berimpact sama masyarakat gitu. Makanya memang yang harus sering dilakukan ya ketika sudah dapat amanah yaitu bagaimana dia membuktikan. Yang paling dekat adalah apa hal yang dilakukan di lokasi atau di dapilnya. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Nah, biasa konten momentum yang sering banyak kita buat ketika sudah jadi petahana. Itu yang pertama. Ataupun konten-konten yang sifatnya itu tentang keluarga, itu juga bisa juga dimasukkan ke situ ya. Karena pada dasarnya kan orang akan selalu ingin melihat ya behind the scene-nya gitu ya, BTS-nya. Ya. Dan biasanya karena seorang yang sudah memimpin, kalau misalnya dia sering posting tentang hal apa yang dia lakukan, baik itu di rapat-rapat atau meeting-meeting, biasanya itu orang nggak terlalu banyak, nggak tertarik, biasanya kayak gitu. Tapi kalau mengenai tentang keluarganya, tentang activity hobinya, ya,
itu biasanya lebih dekat. Tapi balik lagi, ketika jadi petahana, pola hidup yang sebelumnya juga jangan berubah ya. Artinya kalau misalnya biasanya sederhana, tahu-tahu ketika menjabat tampilan jadi terlalu mewah, itu juga hati-hati juga. Jadi memang kalau petahana itu lebih banyak hati-hatinya untuk bikin konten ya. Itu memang harus dijaga. Tadi stay humble-nya itu harus terlihat banget kalau petahana, karena itu yang bakal sering ya, bakal rutin atau yang bakal diawasi sama orang-orang. Karena aset digital kita tidak tahu ya bisa dimanfaat sebagai apa. Kalau misalnya kita punya buzzer-buzzer mungkin lebih enak ya bisa diolah. Tapi kalau misalnya ternyata nanti di ujungnya itu jadi senjata rahasia ketika nanti masuk ke fase electability, nah itu yang harus dijaga gitu. Aset digital kita nggak tahu dipakai buat apa. Nah itu mungkin untuk petahana. Mungkin daripada dia ada tambahan lagi, Pak. Oke, Assalamualaikum. Saya coba share ya. Kelihatan nggak screen? Kelihatan Bang, kelihatan. Ini ya. Jadi ini saya spill di sini. Jadi ini adalah salah satu materi dari banyak halaman presentasi saya untuk 2 hari ke depan. Jadi 2 hari ke depan itu seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dari PKS itu kumpul di DPP, kantor pusat. Kemudian saya menjadi pembicara untuk menghandle bagaimana menghandle branding mereka setelah mereka dipilih. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan Mas Puja tadi ya, Mas Puja, kalau Ya, sudah terpilih itu seperti apa gitu Bang. Nah itu sebenarnya tergantung dari tujuannya. Tujuan yang dari 1 sampai 5, saya perlihatkan bahwa tujuan kelima itu adalah yang paling rendah. Jadi kalau kemudian tujuannya adalah menunjukkan komitmen pada pembangunan daerah, karena itu salah satu tugas dari pemimpin, memperlihatkan komitmennya kepada masyarakat setelah terpilih, gitu kan ya, maka harus memperbanyak konten dialog. Jadi beliau yang akan menjelaskan. Kemudian nanti akan ada yang bertanya. Bisa bentuknya vlog sendiri, bisa bentuknya podcast, tetapi itu semua memperlihatkan pikiran dan gagasan dari pemimpin tersebut. Ini karena sudah jadi gitu kan ya. Jadi ini adalah jenis konten-konten yang saya tampilkan adalah konten-konten yang cukup serius gitu. Kalaupun sebenarnya di konten sosmed petahana itu diperbolehkan menampilkan, malah bagus itu menampilkan konten-konten yang sifatnya receh lah, single sederhana-sederhana aja, tentang keluarga, tentang hobi, dan macam-macam itu boleh. Tetapi kalau punya tujuan tertentu gitu kan ya, nah itu harus ada konten-kontennya yang disesuaikan untuk tujuan tersebut. Nah tergantung, kalau Mas Uja tadi menanyakan harus kembali dari tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya untuk hanya memperbesar reach, sebenarnya konten receh udah cukup gitu kan ya. Itu juga bisa diperbesar reach-nya gitu dengan konten-konten receh. Tetapi kalau ada tujuan-tujuan yang tertentu, misalkan nomor ini menunjukkan komitmen pada pembangunan daerah, maka harus jenis konten-konten dialog. Lebih tinggi lagi, dia ingin menciptakan identitas yang kuat sebagai kepala daerah, maka dia harus membuat konten-konten yang sifatnya konsisten terhadap branding beliau, sesuai dengan personalitinya, yang mau dia bangun itu apa. Dan kalau kemudian dia naik level lagi untuk meningkatkan pengaruh dan daya tarik, maka dia harus masuk ke level engagement. Bagaimana konten yang ada itu adalah konten berinteraksi dengan masyarakat sebanyak-banyaknya, gitu kan ya. Dan kalau dia ingin lebih tinggi lagi, bagaimana memperoleh dukungan politik dan sosial, itu masuk level komitmen, itu dia harus membutuhkan konten-konten testimoni yang itu adalah orang-orang dari yang berpengaruh, baik influencer maupun tokoh masyarakat,
ataupun masyarakat yang kira-kira kalau kontennya diangkat itu terlihat ketulusannya. Sehingga kepala daerah ini atau petahana ini dia akan banyak memperoleh dukungan politik gitu kan ya, baik dari pusat maupun dari lawan politiknya sendiri, juga dari masyarakat sosial. Lalu kalau kemudian dia lebih tinggi lagi masuk ke level action gitu kan ya, dari tahapan branding, dia ingin mendapatkan membangun kepercayaan dan kredibilitas, sehingga semua apapun program yang akan dia lemparkan ke sosial media, ide-ide apapun itu akan ditanggapi dengan sangat antusias dan akan dijalankan, didukung oleh banyak pihak, maka dia akan menyampaikan konten programnya gitu kan ya, dari berbagai macam sisi. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang kemudian dari bawah itu dia harus sudah membangun dulu, nggak bisa melompat. Nggak bisa kemudian dia membangun kepercayaan kredibilitas itu tanpa memperoleh dukungan politik dan sosial, tanpa meningkatkan pengaruh daya tarik, tanpa menciptakan identitas yang kuat, tanpa menunjukkan komitmen pada pembangunan daerah. Jadi kembali lagi pertanyaan tadi, itu harus disesuaikan dengan tujuannya apa, sampai level kemana. Dari situlah kemudian kita bisa tahu kira-kira seperti apa konten yang pas untuk itu. Oke, itu dari saya. Thank you ya. Semoga membantu. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan meminta Pak Riko untuk bertanya langsung, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya Riko dari Washington DC. Pertanyaannya sederhana aja sih. Saya ingin tahu ke Pak Salwin ya. Tadi ada komposisi modelnya dengan quote, kemudian dengan testimoni, maupun tadi ada apa dialog. Itu porsinya berapa persen ya dalam setiap posting, katakan dalam satu periode, 1 hari atau 1 minggu? Lebih banyak mana komposisinya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin pertanyaan aja sih yang ingin saya tahu dari Pak Dedi Rahman. Tadi kan kita pertama bisa menggunakan analisa dengan archetype. Kemudian dikumpulkan ketahuan nih, misalnya kayak kita misalnya caregivers gitu. Nah, tapi ternyata di audiens kita atau pasar itu nggak kurang tertarik dengan apa yang ada kita miliki. Apakah kita perlu melakukan rebranding atau kita merubah menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan? Contoh tadi, contoh dari Pak Haji kan dia nggak suka ngomong ya, tapi timnya tuh membuat bagaimana dia bisa ngomong. Kita dari inside to out, dari diri kita keluar, apa kita juga dari luar kita perlu merebranding diri kita? Itu ada 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan, Bang Alwin. Oke. Ya, kalau dari sisi porsi, sebenarnya kita nanti ketika di awal itu kita akan testing dulu dari semua konten, bentuk konten yang kita produksi, itu lebih lancar yang mana nih si klien kita. Kalau misalnya dia speech-nya yang bagus, kemudian speech-nya yang paling unggul ketika dia ngomong di audiensnya, itu maka kita ambil yang lebih banyak itu konten speech-nya gitu. Tapi kalau ternyata dia nggak banyak ketika nge-vlog, dia nggak banyak nge-speech, atau ketika dia activity ternyata energinya memang lebih kuat daripada dia ngomongnya, berarti memang footage-nya yang kita banyakin gitu. Dan itu sangat bergantung sama konten di awal-awal. Nah, biasanya kalau misalnya tadi kan seperti Prof. Rida gitu ya, itu dia sangat kuat ketika dia ngomong di depan ibu-ibu. Nah, jadi memang kita sesuaikan konten speech itu lebih dominan, ya bisa sampai di 50-60% konten speech-nya Prof. Rida. Karena memang konten speech-nya bagus ketika dia ngomong di depan, ditambah setelah udah dapat konten speech itu banyak, maka baru program-program Prof. Rida itu lebih banyak turun ke masyarakat, ke ibu-ibu. Karena biasanya ketika Prof. Rida itu kan biasanya dia itu karena seorang ahli ya di bidang syaraf gitu ya, dia itu datang biasanya itu diundang sama orang kemudian dibayar gitu kan, biasanya kayak gitu karena dia seorang ahli ya. Kalau kita ngomong sama dokter kan bayar ya biasanya, ada bahkan ada aplikasinya gitu. Nah, ini kebalik gitu ya, Prof. Rida itu yang bikin program malah dia ngomong di depan audiens. Nah, itu tertarik banget orang ya, seorang dokter justru ditanya kapan aja tuh bisa gitu. Nah, akhirnya
ya udah konten-konten speech itu yang akhirnya itu kuat dan itu ternyata tertarik sama kita uji di konten ternyata bagus-bagus. Jadi setelah dapat datanya baru kita bikin program sama bikin konten rutinnya. Itu sih yang biasa kita lakukan. Oke, terima kasih. Ya, mungkin dilanjut Pak. Jadi silakan ditambahkan juga. Terkait dengan perubahan archetype untuk digital branding ya. Jadi sesungguhnya setiap orang tidak punya hanya satu archetype. Jadi bisa berubah-ubah, ada 2 sampai 3 gitu kan ya. Kalau selama pasar masih cocok dengan dari tiga archetype kita masih bisa pakai gitu kan ya. Masih bisa pakai sehingga yang dominan dari tadinya caregiver kita alihkan mungkin dia lebih suka hero atau jester gitu. Nah, sesungguhnya juga biasanya orang-orang Indonesia ini gitu kan ya punya archetype yang agak sama itu di jesternya. Jadi memang secara DNA darah di Indonesia ini suka hal yang lucu-lucu, hal yang serius juga bisa dilucu-lucukan. Itu yang kemudian membuat misalkan kemarin di Pilpres gitu ya, yang kuat dominan sebenarnya dari Pak Prabowo itu kan the ruler-nya. Tetapi beliau juga punya sifat yang menyukai hal yang lucu-lucu. Nah, itu yang dimunculkan. Mungkin dulu itu tidak dimunculkan karena dianggap kurang pas dengan audiens yang ingin dicapai. Tapi kemudian karena kemarin Gen Z itu sudah bisa memilih gitu kan ya, maka pasar Gen Z juga ingin diraih. Nah, pasar Gen Z ini nggak suka model seperti dulu, model 2019 itu nggak suka itu model marah-marah Pak Prabowo. Lebih suka mereka kemudian yang modelnya lucu-lucu. Jadi dibuat politik santai gitu kan ya. Dan itu bisa karena memang di ketentaraannya juga, di ketentaraan itu mereka terbiasa untuk melakukan joget-joget, melakukan lucu-lucu dan itu tetap bisa dilakukan oleh Pak Prabowo waktu itu. Sehingga dianggap cukup berhasil lah ya, konten-kontennya bisa menyebar kemana-mana. Jadi intinya begitu. Jadi kalau ada satu dominan yang kurang cocok dengan audiensnya, kita bisa geser, tidak apa-apa. Selama kemudian yang kita geser itu masih archetype milik kita juga, cuma sebelumnya tidak dominan. Nah, itu bisa kita jadikan dominan khusus di sosial media. Toh pada kenyataannya itu nggak bisa juga dilakukan cukup dominan. Karena memang pada kenyataannya pun Pak Prabowo yang paling kuat itu the ruler. Bahwa sekali-sekali bisa bercanda, ya itu memang bisa. Tapi nggak akan bertahan lama. Saya pernah dengar langsung ngajak Pak Prabowo itu ketemu dengan anak-anak muda waktu di Anies Sandi. Nah, 1 jam dia bisa bercanda dengan anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda itu riuh sekali tertawa dengan candaan-candaan dia. Gitu kan. Tetapi kemudian sebelum berakhir, the ruler-nya itu muncul lagi. Nggak bisa bertahan lama, the ruler-nya muncul untuk menekankan pesan moral dari cerita 1 jam tadi. Nah, itu jadi masuk juga buat anak-anak gitu kan ya. Jadi jangan sampai lucu-lucunya yang tersimpan di kepala mereka sehingga pesan moralnya nggak dapat. Tetapi kemudian Pak Prabowo waktu itu pada saat sudah mau berakhir, lalu dia tampilkan the ruler-nya sehingga itu bisa mendominasi pikiran anak-anak muda waktu itu. Nah, itu strategi yang bagus. Gitu, Mas Riko, semoga bisa menjawab. Terima kasih, Kang Dery. Oke, baik. Selanjutnya saya buka lagi sesi tanya jawab pada Bapak Ibu, bisa langsung mengajukan pertanyaan. Baik, ya, Bu Rita Nurita ingin bertanya langsung, silakan Bu, dibuka audionya, suaranya, dan juga videonya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya juga bisa dilakukan di chat ya, melalui forum chat. Atau saya bertanya dulu kali ya, boleh ya?
Kan kita foto-foto dulu, Mas. Oke, baik. Kelihatannya Buka kamera gitu. boleh Bapak Bagi yang Ibu. memang memungkinkan ya. Permintaan dari Bang Dedi Rahman agar kita sama-sama menunjukkan jati diri ya, sesuai natural kita ya, sesuai apa adanya kita gitu ya. Silakan dibuka kameranya. Mari kita berfoto bersama. Silakan semua? Bapak Ibu. Jangan tunggu lama-lama untuk berfoto bersama. Kesempatan yang baik ya. Ah, Sekalian saya kita juga. screenshot ya. Oke, silakan. Nah, 1, 2. Oke, slide berikutnya. Nah, oke. Sip, thank you. Makasih. Baik. Ya, selanjutnya saya buka kembali sesi pertanyaan. Ya, ini Ya, boleh saya bertanya? silakan Bang Daniel. Ya, makasih. Langsung nih. Langsung dong Bang Daniel. Langsung ya. Ya. Ya, ini saya mau bertanya nih, kan saya udah tes itu brand personality ya. Saya ada 3 itu, 3 teratas itu. Nah, itu bagaimana penerapannya tadi kan bisa diganti-ganti, tapi secara angka itu agak-agak deket ya sebenarnya saya itu. Jadi antara saya itu malah saya The Joker katanya. Saya juga bingung ya. The Joker. The Joker. Emang lucu kok Bang Daniel itu. The Tahu. Joker ya. Bisa Joker kok itu jadi selalu Joker. keluar pada saat terakhir itu biasanya itu kan. Oh gitu ya. Innocent. Jadi agak polos gitu ya. Innocent sama hero. Nah, itu angkanya tuh hero sama innocent tuh 71 ya skornya gitu ya. Di atasnya di Joker juga nggak terlalu tinggi, nggak sampai dominan sampai 100 gitu ya. Ada nggak ya 100 gitu ya? Saya nggak tahu itu ya. Nah, mungkin karena jawaban saya itu nggak pernah ekstrim memang di itu ya. Nah, ketika penerapannya itu persentasenya itu gimana tuh? Apakah yang pertama yang kita pakai terus atau ya udah bagi rata aja 3 itu karena angkanya dekat-dekat itu. Saran saya, Mas. Yang pertama ya, sebaiknya lakukan tes juga di 5 tools yang lain gitu kan. Saya kan kemarin ngetes, bisa jadi juga ternyata hasil tesnya beda-beda juga gitu kan ya. Iya. Kemudian angka-angkanya itu tidak perlu juga jadi ukuran yang mutlak ya. Bahwa kita cukup mendapatkan 3 archetype aja udah cukup tanpa kemudian melihat angkanya mana yang paling dominan apa enggak. Apalagi angka-angka tadi yang Mas Daniel sebut itu, Bang Daniel sebut itu ada margin errornya. Jadi bisa bebas gitu kan ya. Nah, bagaimana kemudian menentukannya? Menentukannya untuk di sosmed, sebaiknya saran saya eksperimen aja. Jadi dalam seminggu itu ada 1-2 konten yang terkait dengan 1 archetype, ada 2 konten terkait dengan 2 archetype yang kedua dan ketiga. Nggak apa-apa. Yang mana yang paling nyaman dalam membuat konten itu juga pengaruh. Karena nanti begitu Bang Daniel ternyata lebih nyaman pada saat bikin konten jester atau joker itu, nanti juga menurut saya audiensnya itu juga akan ngelihat ya, ini lebih menarik gitu. Nah, itu bisa juga menjadi evaluasi untuk konten-konten berikutnya. Jadi memang kalau di sosmed ini makanya saya sarankan setiap hari harus bikin konten itu kan ya, agar kemudian kita bisa tahu sesungguhnya yang paling pas itu untuk brand personality kita itu seperti apa. Jadi kalau kita di awal sudah coba menyiapkan kira-kira beginilah brand personality kita dan kita rasa ini oh iya benar cocok gitu. Nah, kita coba share gitu kan. Kita publikasikan setiap hari. Apakah memang kita memang benar-benar nyaman dengan hal tersebut. Kalau kita nyaman, kemungkinan itu platform itu akan mengirimkan konten-konten kita, membantu menyebarluaskannya ke orang-orang yang juga menyukai konten yang sama. Gitu. Jadi harus exercise. Makanya
minimal 2 bulan lah, 50 konten gitu ya, 60 Nah, konten gitu. kalau misalnya kalau manusia itu kan terbagi 12 tadi kan, 12 tadi mungkin ada 3 dominan gitu ya. Nah, sementara kalau kita muncul dengan 3 terus ya, dengan 3 teratas, itu kan nggak menjangkau archetype lain tuh. Itu gimana itu? Oh, enggak, kita nggak perlu menjangkau semua kita untuk apa juga gitu kan ya. Bahwa semua orang itu juga tertarik dengan archetype yang ada. Oh gitu. Iya, jadi tidak juga dibelah-belah. Katakanlah saya archetype-nya eh, Joker Jester gitu kan ya. Apa kemudian saya membutuhkan konten-konten yang lucu aja? Enggak. Saya mau buat lucu, iya nggak apa-apa. Tapi bukan kalau saya melihat konten-konten lucu, ini mah lucunya standar, garing gitu kan. Saya Ya, lebih Gary. suka konten-konten yang tidak sesuai dengan archetype saya gitu loh. Gitu. Jadi enggak, jangan pula semuanya jadi aneh. Kalau semuanya kita lakukan, algoritma dari sosial media juga kebingungan. Ini brand personality-nya gimana sih nih orang gitu. Nggak jelas ini. Kaitannya Dasar dengan muka ini gitu. menjangkaunya itu kan. Katanya kan Ya, ilmu enggak. tadi Nggak perlu. bahwa Emang memang mau jadi presiden sehingga harus menjangkau 300 pengguna sosmed di Indonesia gitu. ya kira-kira gitu sih. Ya kira-kira siap, bagus itu. Cita-cita boleh setingginya ya, Bang Daniel ya. Iya, boleh. Menjangkau 300 juta. Percaya diri lebih bagus daripada minder. Betul, betul. Siap. Dia exercise aja lah, Mas. Oke, ya, makasih. Thank you. Mungkin mau nambahkan sedikit Pak ya. Ya boleh. Ya, di sosmed itu kan sebenarnya konten tuh sangat banyak sekali ya. Ketika kita meluncurkan konten, persaingan dengan konten yang lain itu luar biasa ya. Mungkin yang ketemu yang jester itu ketika di konten yang kelima keberapapun gitu ya. Nah, yang penting adalah ketika kita create konten, kita menunjukkan personality kita itu di 3 titik pertama. Biar tidak skip gitu. Jadi kalau misalnya kita mau dilihat orang yang ceria, pastikan di awal tuh kasih senyum dulu gitu ya. Kasih hal yang lebih ke gesture gitu. Atau kita mau jadi hero, pastikan di 3 detik pertama kita menampilkan keheroan kita. Itu sih yang paling kuat ya kalau misalnya mau masuk ke audiens. Karena 3 detik pertama itu momen krusial sekali sebelum orang nanti nonton. Gitu. Langsung geser ya kalau males ya. Ya, kalau dia tertarik pasti dia akan balik lagi kan, habis dia swipe gitu kan, pasti dia kalau misalnya bagusnya apa nih, dia akan balik lagi gitu. Nah itu titik pertama udah paling cepat kita harus menunjukkan personality kita. Iya, oke. Thank you. Oke, masih ada waktu nih, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya langsung. Ya, mungkin Pak Maulana boleh dibuka audionya. Iya. Izin Pak, karena saya tadi separuh aja ikutnya, saya mau tanya untuk kita menentukan identitas kita ya. Tadi ada identity yang paling atas yang nomor 1. Ada nggak ini assessment dari Katapedia atau apa yang bisa kita ikutin supaya kalau kita sudah bikin konten itu kan kita nggak arahnya jadi lebih jelas lah. Kalau sekarang kan saya pemberdaya UMKM, tapi mungkin kalau ada assessment dari assessment sedikit dari Katapedia yang bisa supaya saya bisa meluruskan lagi lah itunya identity konten saya yang pasnya untuk 3 pilar tadi Pak ya. Itu ada nggak sejenis assessment yang seperti Google Chrome atau apa gitu? Makasih itu Pak. Iya. Sebenarnya ada, tapi buat klien. Iya itu kayaknya harus japri Pak Karena Dedi pertanyaannya Pak Haji. panjang gitu kan ya, sehingga kita harus ngolah datanya. Maka Oh, cara siap, yang Pak. paling mudah itu adalah membuat brand personality-nya. Dari Oh, personality itu kan tadi kan dari identitasnya sih melalui brand personality yang pertama ya, webinar pertama. Kita tahu dari iya. situ. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan postingan sosmed, itu masih ada hubungan dengan aktivitas.
Jadi walaupun dia jester gitu ya, orang yang lucu-lucu, tapi kalau dia sekarang ini adalah sebagai pembina UMKM, bisa juga dibuat sebagai pembina UMKM yang memang lucu-lucu gitu kan. Kan di webinar pertama bahkan saya menampilkan seorang Bupati Bangka Selatan yang harusnya gila hormat gitu kan ya. Tetapi kemudian dia ambil posisi identitasnya sebagai brand personality-nya sebagai jester. Sehingga kontennya itu lucu-lucu gitu kan ya. Yang kemarin pada saat periode kedua pilkada 90% lebih dia menang, hampir 100% gitu kan ya. Nggak ada yang bisa ngelawan. Nah, itu bisa gitu loh. Jadi enggak masalah. Yang penting itu brand personality kita apa, lalu kemudian kerjaan kita yang kita sukai, yang ingin kita dikenal sebagai misalkan pelaku UMKM, pecinta lingkungan, atau apapun, bahkan pemancing, pemancing ikan, enggak masalah. Cuma kita sesuaikan. Apakah kita sebagai pemancing yang hero gitu kan? Bisa aja kan ditampilkan gitu kan ya. Bisa hero, bisa amazing, bisa kreator dengan memperlihatkan tips-tips bagaimana bisa memancing yang lebih hebat gitu kan. Nah, itu bisa kreator atau memperkenalkan teknologi-teknologi baru dalam pemancingan. Jadi jangan disalahartikan bahwa kalau pekerjaannya sesuatu gitu loh, maka dia harus punya brand personality yang ini enggak, bisa sangat sangat bebas gitu kan. Gitu kira-kira Mas Maulana. Kayaknya kalau mau asesmen harus Japri dulu nanti siapa Haji ya. Siapa Haji? Yang jago asesmen itu sebenarnya Mas Alwin. Saya nggak enak sebutkan. Oh iya boleh ini nanti tinggal hubungi Mas Alwin. Nah, Mas Alwinnya pusing, kasihan saya. Karena dia akan menganalisa puluhan pertanyaan gitu kan. Sehingga menghasilkan asesmen yang cukup kuat gitu loh. Gitu. Terima kasih Pak Haji jawabannya Pak Haji. Oke. Apakah materi bisa didapatkan? Ya, nanti di website, di grupnya di-share materi Mas Alwin, plus nanti rekamannya, supaya nanti bisa selalu diingat-ingat lagi, ditonton-tonton lagi gitu kan ya, kalau ada yang kurang paham dari materi tersebut. Nanti bisa saya share di YouTube, saya hanya butuh Gmail-nya aja supaya bisa diakses. Ya. Oke, di sini sudah mulai azan. Baik, kelihatannya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Pak Dedi ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan di grup ya. Oke, nanti kita dapat one-on-one coach nih kelihatannya ya dari Bang Dedi langsung ya di grup ya. Jadi Bapak Ibu dipastikan mendaftar melalui Kak Nisa dan kemudian dapat link ya ke WAG tersebut ya kan. Oh iya, untuk yang berikutnya itu adalah nanti saya yang jadi pembicara terkait sama bagaimana menemukan winning content, ya, winning content. Nah itu saya jadi pembicara lah. Gitu. Ini materi yang kita sebenarnya sama Mas Alwin keliling Indonesia bikin workshop, belum ada materi tersebut. Cuma saya yakin ini kayaknya penting. Jadi perlu kita berulang kali setiap handle klien itu selalu dapat winning content-nya. Akan tetapi kita tidak pernah workshop kan, sehingga saya kepikiran kayaknya saya coba harus perlu share deh. Mudah-mudahan cukup bermanfaat sehingga konten-konten berikutnya yang teman-teman buat itu bisa jadi winning content gitu. Karena begitu dapat winning content-nya, maka konten-konten yang hampir mirip itu akan selalu tinggi reach-nya atau engagement-nya. Gitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo Mas Ferdi bisa ditutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terutama yang sudah hadir tepat waktu tadi ya, dari jam 4 sore sampai jam 6, tetap setia ya, menunggu webinar ini sampai selesai. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya, yang akan di-share waktu dan materinya oleh Pak Dedi langsung. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin ya.
Izin ya. Yuk. Ayo, mau ke masjid kita. Ya, terima kasih. Waduh. Di